Madia, sudah kan pada tadi Tuhannya Kristen dan Tuhan Islam itu berbeda, kenapa kan betakun? Iya berbeda. Kan bungul kan betakun tuh. Kita kan berbeda. Kita kan berbeda saja. Berbeda, berbagi wawasan saja kawan. Berbagi wawasan. Oh, enggak bisa kalau sudah berbeda itu tidak bisa Anda bagi wawasan. Orang sudah berpadah ke ini tapi kamu kada mengerti, itu enggak ada kamu bungul. Nih Madia, gue bacain nih ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya, sisanya gue nggak usah baca deh. Oke, gue mau nanya Madia, Nabi lu kalau terima wahyu kan begini Madia. Itu artinya apa Madia? Berarti kawan-kawan tidak memahami maksud hadis itu. Itu maksudnya artinya. Arti yang benar adalah itu Al-Quran. Dengar itu bentar. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, yang pertama loh ya, di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, dan menerima ayat-ayat yang lain itu kadang-kadang menyertai suara-suara. Itu menyertainya saja sebelum pada saat menerima wahyu gitu loh. Kadang-kadang seperti mendengar kalau gue buka hadisnya dibilang gitu, bukan begitu maksud lo. Silakan. Ada apa? Buka aja hadisnya, silakan. Hadisnya kan bilang gemerincing lonceng. Gemeri itu tanda-tanda pada saat wahyu itu mau datang, kawan. Bukan wahyunya itu dikatakan wahyu, bukan. Yang buka. Hadis Bukhari nomor 2 loh. Iya. Jadi pada saat wahyu itu datang, seperti gemerincing lonceng, seperti itu tanda-tanda pada saat wahyu mau datang. Kadang-kadang seperti itu informasinya. Mana ada tulisan tanda-tandanya? Mana ada tulisan tanda-tandanya? Kamu jangan ngarang. Ya, silakan, enggak apa-apa. Menurut tidak ada tulisan tanda-tanda lu kayak ini tukang muter-muter mulut lu. Ya, parah kau. Dia seperti itu. Ya. Nggak ada itu kau lu karang sendiri asumsi lu itu. Itu ngaco lu. Ngaco. Kita boleh berbeda, ya kan? Bukan berbeda. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Silakan. Ini orang ngaco banget mulutnya. Gak apa-apa. Tuhan kita aja berbeda. Tuhan kan menyembah Tuhan itu yang bisa mati. Lu jangan ngomong ke sono, jangan ngomong sana. Memang lu yang jadi mayat. Lu mulut lu lebih licin dari mentega. Kita kan berbeda, Tuhan kita berbeda, kawan. Pak Bom buka link yang terakhir dong, Pak. Kita berbeda wajar, kawan. Karena Tuhan saya yang terakhir. Minta tolong. Bukhari 2 ya. Al-Kitabul Madia. Keren tuh, Madia. Tulis. Madinya kemana? Kok Madinya hilang? Kabur dia mungkin. Takut dia, Pak. Saya mau hajar dia nih. Dah, ayo turun Pak. Udah selesai. Nah, itu dia orangnya. Ada. Hajar. Iya. Ya turun Pak, ke bawah Pak. Tolong Pak. Makanya nabinya itu lonceng. Lagi Pak, turun lagi Pak. Udah sob. Nah ya, langsung lagi ya. Suruh dia baca Pak. Suruh dia baca. Bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun pada engkau? Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Bukan tanda-tanda ya. Datang loh. Ya. Iya. Datang itu artinya gini, pemahamannya mau dijelaskan ya. Itu artinya pada saat wahyu datang kadang-kadang mendengar suara seperti gemerincing lonceng. Nggak ada tulisannya begitu. Ya. Nggak ada tulisannya kan begitu. Pemahamannya. Saya menjelaskan pemahamannya. Nggak ada. Itu karangan lu. Ya, itu hak Anda. Lah itu asumsi, jelas asumsi. Keyakinan Muslim seperti itu. Loh, bukan keyakinan, itu asumsi kamu. Itu tulisannya sesuai begitu. Dengan saya menjelaskan sesuai dengan asbabul nggak ada itu asumsi. Asumsi. Anda belajar asbabul wurudnya. Pak David, biarin. Madia, kalau begitu, gue mau nanya, itu siapa yang ngajarin Rasul lu dari bahasa lonceng ke bahasa Arab?
terkadang seperti suara gemerincing lonceng. Itu hanya informasi saja seperti itu. Bukan lonceng tapi Bukan. seperti. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ya, seperti itu kan. wahyunya kan. Itu bukan wahyunya, itu tanda-tanda pada saat wahyu mau datang. Itu yang saya sampaikan. Enggak, itu tulisannya enggak begitu. Nah, makanya Kan saya ditanya- mau meluruskan otak kawan-kawan biar lurus hal-hal seperti ini pemahamannya. Gitu. Loh. Saya Ya, makanya- mau luruskan kawan-kawan. kok- Ya. Otak yang dia yang lurus perlu itu lu ke dilurusin gua. ini. Ya, tidak mungkin otak Madia karena Madia pelajari ini puluhan tahun. Hadis ini puluhan Waduh. tahun saya pelajarin ya. Ilmu Puluhan kalau tahun aja masih masih salah. kecil puluhan tahun. Ya, seperti itu kawan ya. Puluhan tahun Kan masih Rasulullah bego lu jawab. gimana? Ya. Rasulullah kan Yang jawab. pertama Terkadang Madia saya datang- pelajari ini. Nih, dengar dulu. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Nah, itu Pertanyaan tanda-tanda gua, wahyu mau datang. Enggak ada Ya, tulisan seperti itu. tanda-tanda. Iya, tapi sesuai dengan asbabul wurudnya. Buka asbabul wurudnya ya. Pemahaman hadis ini. Coba tampilin, Buka. coba tampilin. Anda belajar nggak Buka. asbabul wurudnya? Ya, Mana buka lagi, tampilin, mana buka tampilin, lagi. mana tampilin. Buka lagi, Coba buka. Anda Ini ketik dia ngaco. asbabul Buka. wurud, Lihat. asbabul wurud petanda. Buka. Buka, petanda buka, wahyu buka. mau datang. Mana coba Buka. keluarin. Buka. Kasih linknya. Pasti salah. Saya sudah jelaskan di mulut Madia seperti ini. Anda tidak mau mendengar mau Mana? percaya apa tidak? Ah, bohong Anda. aja Ya, lu. seperti itu. Lu kan Tukang suka bohong. Memang manusia asal busukin tukang bohong, Bang. aja. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Terima kasih. Madia Ya hanya kan menjelaskan pertanyaan gue saja. jadinya Kita gitu. banyak berbeda Pertanyaan kawan. gua, Kita yang memang ditulis berbeda. ini kan jelas. Kalau yang dalam ditulis ini kan Islam jelas. itu semua diatur kawan, termasuk Madia, makanan, makanya Madia, diatur semua gitu Madia, kawan. kan Kalau jelas kawan-kawan suka yang kata-katanya. bebas-bebas yang nggak ada aturan ya itu terserah kawan-kawan, makanya Madia. dia Cebok semua. pakai batu diatur ya, Madia. Cebok pakai batu ya, 3 batu Semua ya. diatur, tidak ada air pakai batu. Kalau kawan-kawan kan Madia nggak ada pakai batu aturannya, enggak? nggak ada aturannya, makanya bebas. Itulah Itu Islam nggak mau seperti bulu-bulunya kamu kawan-kawan. ikat Ya. ya, Madia, itu sunnah Saya loh. sudah punya giliran belum ini, giliran saya bertanya ini. Jadi Islam itu semua mengatur. Makanya keistimewaan Islam itu seperti itu kawan ya. Kita berbeda nggak apa-apa ya, kita berbeda ikuti aja nggak masalah kawan. Kita berbeda ikuti keyakinan kawan. Kita berbagi wawasan saja. Kalau Tuhan kawan-kawan itu bisa mati, Madia nggak bisa mati Tuhan Madia. Seperti itu kawan. Sekarang Ya. tunjukin ayatnya yang bisa mati di mana? Anda mau tanya ayat di mana? Ayat di mana dulu? Nah, Kalau dalam kau kan Islam- yang mendalilkan. Kau yang mendalilkan, saya tanya ayatnya di mana? Dalam Islam tuh dalam ilmu tauhid al-hayat, maha hidup, Tuhan maha hidup. Nah, itu kan jelas. Iya, kau yang kalau Tuhan maha mendalilkan hidup dan Tuhan bisa kita mati. itu mati di mana ayatnya? Saya tidak Jangan begitu. Yang mati 3 Kau hari yang itu siapa? mendalilkan tadi Yang mana mati 3 hari ayatnya? siapa? Yang mati Mana? 3 hari siapa? Iya, mana kata Tuhan mati 3 hari mana? Tunjukin saya. Jangan yang botol saya kau ya. tanya, Jangan botol Tuhan sama mati. saya tanya kamu. Di mana katakan itu bahwa itu Tuhan yang mati? Tunjukin saya ayatnya. Di dalam kitabnya Alkitabul Madia. Tunjukin. Kau ini selalu botol benar. Yang mati Otak 3 hari kau itu di mana? siapa? Ya. Tunjukin Yang saya mati 3 hari. ayatnya. Jangan ngoceh melulu, jangan 1 kocim melulu Petrus ya. 3, 1 Petrus 3 ayat Buka. 18 sampai 19. Silakan. Buka, Efesus Buka. 4 ayat 8 sampai 10. buka, Efesus buka 4 ayat 8 sampai catat. 10. Buka. Kalau nggak ada, awas lu ya. Awas. Silakan. Buka. Di mana dikatakan situ Tuhan mati? 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 15 ayat 4. Buka Pak. Tadi dia bilang 1 Petrus, biar buka aja, buka 1 aja. Korintus 15 ayat 4. Saya bacakan buka ayatnya. aja. Saya bacakan langsung Sebentar. bahwa ia telah Sebentar. dikuburkan dan bahwa ia Sebentar. telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini apa mati atau apa tidak nih? Silakan. Tolong Tunggu dijawab. dulu, mana Tuhannya? Katakan Tuhan tadi, mana Tuhannya? Ya, Mana? terserah. Kau sebut kalimat Ya, Tuhan. Jangan saya kan putar-putar sama menjelaskan saya. Tuhan dalam Kau Islam. jangan Saya putar-putar menjelaskan mulutmu. Tuhan dalam Islam. Mulutmu jangan putar-putar. Ya, Mulutmu kalau ini jangan menurut- putar-putar. kalau menurut Anda ayat ini bukan Mulutmu Tuhan, ya jangan itu hak Anda. putar-putar sama saya. Kau katakan Tuhan yang mati tadi. Mana ayatnya mengatakan Tuhan yang mati? Kau putar-putar mulutmu di sini. Tambah bego lu di sini. Dalam Islam mempercayai Tuhan Jangan yang kata maha Islam, hidup. jangan kata Ya. Islam. Saya nggak mau Udah. kata Saya Islam. akan bicarakan tentang Islam. Jangan Sudah, kata sudah. Islam. Kau yang ngomong tadi ayat Alkitab Apa? mengatakan Tuhan mati. Di mana ayatnya? 1 Korintus Kau jangan 15 ayat sembarangan 4, ngomong tolong sama dibacakan. saya. 1 Di mana Korintus 15 ayatnya? ayat 4. Baca, Itu silakan. 1 Korintus 15 ayat 4. Buka, Bahwa buka. ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan Mana pada kata hari yang Tuhan ketiga. situ? Mana kata Hah? Tuhan? Mana kata Tuhan? Tunjukin Nggak saya. tahu, terserah Lah, Anda kau menilai yang apa. dalilkan tadi. Kau Ya, yang kalau dalilkan menurut tadi. Madia- Yang ngomong.
Kau Ya, yang ini ngomong satu. tadi. Ya kalau Kau yang menurut ayat, ngomong tadi. kalau menurut Makanya ayat, Madia, ayat kau bukan hati-hati Tuhan. ngomong sama saya. Kau bicara Kalau sama saya menurut, hati-hati. oke, berarti ini bukan ayat Tuhan ya, bukan tentang Tuhan ini ayat ini ya. Di Menurut mana? King Di mana David. katanya? Oh, Di mana iya, kata ya, Tuhan berarti- situ? Di mana? Di mana? Di Berarti mana? Di menurut mana? King David ini bukan Baca, merujuk kepada baca. Tuhan ya. Oke, Baca di nggak mana apa-apa. kata Ya, Tuhan mati? Kau Ya kan udah. katakan Tuhan mati. Di mana ayatnya? Ya udah. Berarti Mana? saya kasih poin. Berarti 1 Korintus 15 ayat 4 menurut King David ini bukan ayat merujuk kepada Tuhan berarti ya. Loh, Bukan di merujuk mana kepada Tuhan, kata ya. Tuhan? Di mana kata Tuhan di Ya sini? ya udah, berarti tidak ada ya di sini ya. Loh, Tidak ada ya. Berarti Di kau mana? berarti kau Jadi sudah menurut fitnah. Anda ini bukan Tuhan Berarti ini ya. kau Bukan Tuhan fitnah. ini. Berarti Ya, kau King fitnah. David bukan Saya kan 1 Petrus bertanya, 3 ayat 8. Saya bertanya di 20. saya kepada 1 Korintus 15 ayat 4 ini apakah merujuk kepada Tuhan apa tidak? Lah, jangan balik. Ini kalimat lu ya balik lagi nih. Mulut lu licin kayak mentega nih. Mulut lu licin kayak mentega nih. Lu balik sama saya nggak bisa sama dia. Gua udah Ya, pelajari berarti- sifat lu. Berarti ini Di tidak mana merujuk kepada kata Tuhan. ayatnya Tuhan mati? Saya tanya kamu, di mana kata ayat yang menulis Tuhan mati? Kamu punya kalimat itu tadi. Bicara sama saya hati-hati sama menurut dia. menurut Di analisa mana? Jangan Madia, menurut lu, 1 jangan menurut lu. Korintus menurut analisa Madia. 1 Jangan Korintus lu 15 ayat jangan 4. lu analisa, tidak ada kalimat situ katakan Tuhan mati. Ya udah, kalau menurut Anda tidak ada ya berarti menurut Anda Memang berarti nggak ini bukan ada. merujuk Itu kepada kamu Tuhan yang ya. framing. Oh, Kamu yang berarti framing. ini- Kalimat kamu yang framing. Di mana berarti kata Tuhan mati? Berarti bahwa ia telah dikuburkan tuh tidak mati berarti ya. kawan ya? Ini Di Madia mana kata Tuhan mati? Saya tanya Iya, kamu. iya, ia Yang saya telah tanya kamu dikuburkan. itu. Di mana telah kata dikuburkan. Tuhan mati? Ya, Di ini, mana kalimatnya Tuhan mati? King David Ayo. baca 1 Petrus, suruh baca 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nah, 1 Petrus 3 ayat 18 buka. Pak Bom. tolong dijelaskan dulu 1 Korintus 15 ayat 4. Sudah Itu jelas, dikeluarkan sudah dulu. jelas tidak ada Jawab. kalimat Itu merujuk Tuhan kemana? mati. Itu Tidak merujuk ada kemana? kalimat Tuhan Kalau mati. tidak merujuk kepada Tuhan mati, merujuk kemana itu? 1 Nah, Korintus merujuk saya kemana? tanya kamu, justru kemana kata kalimat Tuhan mati itu di mana? Jangan lari-lari Madia. Tuhan mati itu di mana kalimatnya? Oh, Jangan itu lari tadi sama saya, di- Madia. Kamu nggak bisa Tuhan lari sama mati saya. Tuhan mati Di itu mana? bahwa ia telah dikuburkan dan Di ia mana telah kalimatnya dibangkitkan. yang mengatakan Tuhan mati? Kamu jangan jadi orang merujuk bego. kepada ya, Di merujuk mana? kepada bahwa ia telah David. dikuburkan. Di Itu- mana? Itu merujuk kepada Kalimatnya. Itu. Sebab Itu. juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia Enggak, yang saya tidak benar bahas itu. untuk Saya orang-orang tidak yang bahas tidak itu. benar. Supaya Mati itu ia apa? membawa kita Mati. kepada Elohim. Ya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dengar. Ia yang telah dibunuhnya dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di mana kalimat Tuhan mati? Kamu ini sudah framing dengan otakmu yang busuk. Mulutmu yang berbau busuk. Sudah memframing ayat firman Tuhan seperti itu kamu busuk mulutmu. Ya, gantian saya yang bertanya sama Madia. Madia, saya mau bertanya itu. Menurut kamu sebagai umat muslim bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah yang tidak bisa berubah dan dirubah-rubah oleh siapapun. Kamu setuju nggak itu? nggak Madia, berani jawab dia. kamu setuju nggak bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak bisa berubah dan dirubah-rubah oleh siapapun? Setuju nggak? Media. Takut dia. Takut dia. Selesailah dia tuh. Mama dia takut, Mama. Ya, itu Pak Melki ada tuh, sama dulu Pak Melki. Selamat malam Pak Melki. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam buat rekan-rekanku yang Kristen di room ini. Puji Tuhan, saya baru bisa masuk pada malam hari ini. Saya lama hampir dari jam 9 tadi ikut room ini, ya. Dan saya senang di sini ada Madia, yang saya kenal suaranya. Ada dua yang paling saya kenal, Madia dengan Aditya, ya, yang di room ini. Yang suaranya itu saja, ya. Memang kalau pertanyaan Aditya itu kaitu aja dari dahulu. Kada yang kam takun Madiai hingga kenapa Tuhan mati, ya kan? Sampai dunia kiamat kena kada kam tahu jawabannya, mun kam kada mengerti, mun kam kada beri. Boleh aja kalau Ya kan? berbagi wawasan kawan. Boleh aja kalau berbagi wawasan. Ada boleh bisa, aja. ada bisa. Masa kalau boleh berbagi wawasan?
Kalau Nggak dalam bisa, Islam soalnya kan Tuhan Islam. Kalau soalnya dalam Islam kan Tuhannya kada pernah mati, maha hidup. Makanya Ya, kalau kita- kalau ada Tuhan yang bisa pertanyaan mati saya itu dulu kan Madia walaupun dijawab. menjelma menjadi manusia kan bisa mati namanya. Itu kan merendahkan derajat Gimana? Tuhan. Kalau Gimana? menurut Bukan- Islam, bukan- menurut Islam seperti itu. kadanya kayak itu Pak Madia, kadanya kayak itu ikam tuh Jadi kayak bertakun apa ya, dari Bujur? dari sejak dunia ada ini yang kamu bertakun tuh itu aja. Kenapa ikam? Karena kamu mengerti, sudah dijelaskan, Pak Bom sudah menjelaskan, siapa saja sudah menjelaskan. soalnya kan Tapi Tuhan- kamu kadang mau mengerti. Kada yang aku Tatapi kada kamu paham kadang tuh kayak mau ini kawan. mengerti. Tuhan kayak ini kawan yang kada paham tuh gini. Tuhan itu kan maha kuasa, maha segalanya. Masa Tuhan itu mau menurunkan derajatnya menjadi Sudah ikam dan pad- Tuhan sudah dan ikam ajaran pada sebelumnya tadi. Yahudi tidak terima gitu loh. Sudah ikam Ajaran padah Yahudi tadi menolak Tuhannya loh, kawan. Madia, sudah ikam padah tadi Tuhannya Kristen dan Tuhan Islam itu berbeda. Kenapa ikam bertakun? Iya berbeda. Kan bungul kan bertakun Ya, tuh. kita kan berbeda. Sudah kan- Kita kan berbeda saja. Berbeda. Berbagi Iya. wawasan saja kawan. Berbagi wawasan. Oh, enggak bisa. Berbagi Enggak wawasan. bisa kalau sudah berbeda itu tidak bisa Anda bagi wawasan. Ya, Orang sudah berpadah artinya- kayak ini, tapi kamu kadang mengerti. Iya. Itu enggak ada ikam bungul. Amun Ya, aku kada usah menjelaskan rasa nikam karena Tuhan kita berbeda. Kok Anda Iya, pertanyaan Anda itu artinya dari siapa tahu- itu siapa dari tahu kawan. Siapa tahu kawan Sudah kawan dijelaskan, bangsa anak ini sudah mau dijelaskan. menyembah Tuhan yang maha hidup kan pernah sudah mati dijelaskan. gitu. Enggak, sudah Oh, dijelaskan. Anda aja yang Ya, memframing kita Tuhan itu berbagi mati. wawasan Dia, saja. di ayatnya tadi mana ada Tuhan mati? Ikam menambah-nambah Tadi aja. dibacakan Tuhan mati tadi dibacakan ada ayatnya tadi. Barusan Mana dibacakan ada tuh, Tuhan mati di situ? Mana? Tadi Mana? dibacakan Mana tadi. ada Tuhan mati di situ? Tuhan Mana? tadi. Mati sebagai manusia. Nah, dia mati Bodoh sebagai sekali manusia kau. tuh. Nah, itu. Dia mati sebagai Mati manusia. sebagai manusia. Tuhan lu hidup, Madia. Nah, artinya Tuhan lu hidup nggak, Madia? artinya Tuhan kawan-kawan Tuhan lu itu hidup nggak, bercampur sebagai manusianya, ada bercampur. Kalau Tuhan Islam kan ada bercampur. Madia, gitu, Madia. kawan. Bukan Tuhan soal hidup nggak, campur. Iya, itu Kamu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tadi Itu kan otak pada kamu nggak Tuhan- nyampe. Pengumuman. Sudah 11 orang yang mendaftar sampai saat ini. Mantap. Lomba khotbah solata, syarat dan ketentuan Kristen usia 17 sampai 60 tahun. Pendaftaran wajib dilampirkan KTP, surat baptis, surat CD melalui WA, nomor studio 082198331100. Dan apabila tidak ada surat baptis, nanti kompromi ya, yang penting kirim KTP dulu ke studio. Durasi khotbah maksimal 10 menit, tema khotbah bebas, terserah. Khotbah tidak bertentangan dengan Trinitas sebagai ajaran Tuhan Yesus Kristus dan tidak boleh menghujat agama dan keyakinan lain. Babak penyisian dan final. Saat khotbah wajib open kamera, tapi nanti kita diskusikan lagi kembali ya. Tidak boleh pendeta, gembala sidang, pastor tidak boleh jadi peserta. Dan nanti teman-teman boleh nonton di Uti Watimena akan menyampaikan kalau fansnya Uti Watimena silakan daftar melalui Mbak Uti Watimena. Kemudian yang melalui Marvin channel 7 Palidara silakan. Pak Ciler juga bisa mendaftar oleh Pak Ciler. Pak Jeki Sembiring silakan channel Jeki Sembiring silakan mendaftar. Atau melalui Pak Pendeta Yoel Prasetyo silakan mendaftar. Atau melalui Rudi Yohanes Sang Debater silakan mendaftar. Juara 1 2,5 juta, juara 2 1,5 juta, juara 3 1 juta, harapan 1 750, harapan 2 500, harapan 3 250 dan juara favorit 1 juta. Siapa tahu Anda juara 1 terus kemudian juara favorit kan puji Tuhan. Dan anak-anak Tuhan bahwa perlombaan ini nanti setelah Anda daftar nanti kami akan konsultasi dengan teman-teman rapat. Dan ini acara ini bukan hanya sekali, ya. Acara ini akan terus. Ada lagi acara cerdas cermat. Oke, silakan sudah dibuka di studio ya pendaftaran mulai hari dari kemarin ya. Ya, mulai dari kemarin kita sudah buka daftar sampai hari ini sudah 11 orang. Oke, terima kasih banyak informasi. Terus berkati buat kita semua. Madia, saya bertanya supaya yang nonton tuh tercerahkan. Begini Madia, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Menurut Madia, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang tidak bisa berubah dan dirubah-rubah oleh siapapun. Apakah setuju Madia? Media, biar tercerahkan semua yang menonton. Gak berani. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Nggak yang berani, tidak bisa nggak. berubah dan Nggak berani dirubah-rubah dia, oleh Pak. siapapun.
Betul nggak? Kan itu kitab suci Anda. Maukah menjawab media biar tercerahkan semua yang nonton? Google macet. Oh, ya sudah kalau nggak mau menjawab saya nggak memaksa. Silakan dilanjut kawan-kawan. Lanjut. Kita berbagi wawasan saja. Kalau terjadi perbedaannya dimaklumin gitu kawan. Ya kita berbagi wawasan saja kawan. Nah, seperti itu. Kalau dalam Islam memang penuh aturan seperti orang Yahudi kawan. Ya, lebih banyak lagi daripada orang Yahudi. Itu keistimewaan Islam bedanya di situ kawan, ya. Seperti orang Yahudi. Istimewanya apa? Istimewanya semua diatur. Apapun urusan baik dunia maupun akhirat itu diatur. Diatur dalam apa? hadis. Apa aja yang diatur? Aturannya semua diatur. Semua Apa diatur. aja? Buang tisu juga diatur. Yang menyangkut kehidupan Buang manusia. tisu juga itu diatur nggak? Buang tisu Kan diatur semua harus lu bilang tadi. Iya, sesuai dengan tempatnya. Jangan sembarangan buang tisu. Itu boleh, tidak boleh. Ada Masuk aturannya. WC diatur pakai napit. Lebih Semua canggih diatur, lagi. kawan. Diatur. Pasang penggugat lebih canggih Singapura. Buang tisu di piring nggak boleh, kena denda. Buang ludah sembarangan kena denda. Nabi lu ajar nggak buang ludah? Tapi Singapura nggak mengatur Nah, aturan saya di tanya, akhirat. Nabi Dia lu urusan ajar nggak dunia buang ludah? saja. Ya. Nabi lu ajar nggak buang ludah? Tidak boleh meludah sembarangan. Di Itu mana ada aturannya. ayatnya? Ada Mana di hadis. ayatnya? Mana? Di hadis Nabi. Mana? Buka. Buang ludah sembarangan. Buka. Kalau berhubungan saja diatur, udah nggak usah tanya lah, berhubungan aja diatur. Iya. Masa dia lebih hebat dari Singapura? Nabi dia. Kalau Singapura cuma mengatur urusan dunia. Nah, sedangkan Islam mengatur urusan akhirat juga. Ini keistimewaannya. Akhiratnya beda, apa? kawan. Akhiratnya apa yang diatur? Akhiratnya Semua dapat bidadari. atur- Sudah Semua ada nggak? jalan. Sudah ada nggak orang Semua Islam yang ke jalan. surga? Saya tanya Semua kamu, sudah ada jalan nggak orang untuk Islam yang ke menuju surga? akhirat. Sudah ada nggak orang Islam yang ke surga? Yang dijamin masuk surga sudah ada. Yang sudah ada nggak orang Islam ke surga? Saya tanya kamu. Kayak gini kawan. Dalam Islam Saya tanya itu, kamu, sudah ada nggak orang Islam ke surga? Jangan cerita belum sama saya ada dongeng. belum ada yang masuk surga sebelum Belum Nabi ada, Muhammad udah selesai. Sudah selesai Ya, kalau belum ada. Alam. Allah Udah. alam sama dia ya. Ya, Umat dia. udah, Allah udah alam selesai. ya. Di Kristen Nabi sudah ada Muhammad 4 orang. pemegang pintu Ada itu Elia dan Di Henok mana? agama Islam. Elia dan Henok Di mana? agama Islam. Mereka bilang Henok agama Islam. Oh, media. Henok agama Islam, ngaco aja. Itu mereka bilang ustaz-ustaz. Henok hidup aja Islam belum ada, bagaimana ceritanya? Jangan yang Henok ya. Jangan yang Henok, Yesus aja Islam. Langit. Ya. Yesus jadi Islam karena dia menjalankan apa-apa yang Di dijalankan mana? Islam. Di mana? Gitu. Yesus- Jalannya apa? Jalannya Yesus apa? Sujud. Apa Yesus sujudnya sujud. bagaimana? Saya tanya kamu, sujudnya bagaimana Yesus? Masalah Jelasin saya. sujud Sujudnya bagaimana Yesus? Saya tanya kamu. dalam Islam sujud apapun Sujudnya namanya. bagaimana? Saya tanya kamu, Nama Yesus Yesus sujudnya nggak ada ya? bagaimana? Masalah sujudnya bagaimana itu tidak diatur, Mau jawab tetapi dong. yang Nama penting Yesus nggak ada. sujudnya. Gitu. Nama Saya Yesus tanya nggak ada kamu, di Alkitab, Yesus Al-Quran lu. sujudnya bagaimana? Tidak penting masalah sujudnya, Loh, tetapi kok tidak dia penting? melakukan Tapi sujud. kamu ngaku sujud. Kamu ngaku sujud. Sujudnya bagaimana Yesus? Masalah Di tata mana? cara itu berbeda-beda. Nah, Open aja. makanya kalau Tata tata cara caranya berbeda. berbeda, saya kasih tahu kamu ya. Tetapi Saya kasih tahu ajaran kamu dulu sujudnya nih. ada. Saya kasih tahu Ya. kamu dulu nih. Orang Buddha, Ya. orang Hindu juga sujud sampai ke tanah, sampai dia punya badan tiarap ke tanah juga sujud. Itu Apakah dia disebut urusan Muslim? Anda. Karena Apakah dia dalam disebut Islam- Muslim? karena Jangan dalam framing, Islam, jangan dengerin. bohong, Karena jangan orang bohong, Buddha itu jangan agama bohong, bumi menurut pandangan Mas. Islam. Jangan bukan agama bohong. langit. Beragama beda boleh, jalur. jangan botol. Ngerti? Beragama boleh, jangan botol. Pakai akal cerdas. Kalau soal sujud, saya kasih tahu kamu, kamu masih kalah sama orang Hindu sama Buddha. Jauh mereka lebih sujud tiarap sampai mukanya kena ke tanah sama badannya semua. Jadi kamu tidak usah berbicara sujud sama saya, Madia. Saya kasih tahu Yesus kamu. mati dikapani, orang Islam mati dikapani. Nah, seperti Di mana itu. Jadi ayatnya? Di mana ayatnya orang mati tidak Aku boleh mau jawab, pakai Bang. jas? Aku mau jawab. Di mana orang mati Yesus tidak mati boleh pakai jas dikafani. atau pakai apa? Coba tanya saya. Mana ayatnya? Tunjukin saya. Ya, Anda terserah Anda mau pakai jas itu hak Anda, tapi yang jelas informasi di dalam kitab suci Anda sendiri, Yesus mati dikafani gitu loh. Loh, Udah, biar memang Pak, saat itu adat istiadat orang Yahudi memang seperti itu. Udah. Kalau Anda mau ngeles seperti itu hak Anda. Sedangkan Loh, di bukan Matius ngeles, 27 memang ayat adat 59. istiadat orang Yahudi saat itu Iya. seperti itu.
Oh, jadi ayat-ayat Oke. di Matius 27 ayat 59, Markus 15 ayat 46, Yohanes 19 ayat 40 itu Anda pakai itu. Apa? Yesus Apa ceritanya? Apa tentang ceritanya? Yesus mati di kapani. Apa ceritanya? Apa Dan ceritanya? Baca, coba. Kita kupas ya, baca ya. Silakan. Pak Matius David, 27 ayat 59. Jangan ke sana. Markus Saya mau 15 ayat jawab. 46. King Ya. David, stop dulu Pak. Jadi Ibu kalau Sofiatun Oh, mau Ibu jawab Sofi nih. dulu. Oke, Ibu Sofi. Abis itu bersama saya dia lagi. Kita buka sebentar yang dia itu. Silakan Ibu Sofi. Ya, yang jelas Anda mau ngeles Yesus mati di Bukan. kapani atau enggak? Saya Terserah jawab Anda. ya, Bukan Mas. bukan ngeles, bukan Terserah ngeles. Anda tidak mau Bentar, mengikuti sebentar, itu hak sebentar. Anda. Bukan Anda ngeles. mau Ya, nanti- mengikuti ayat di Bible Anda itu hak Anda. Tapi Ngeles, Bukan jangan ngeles. jawab jelaskan ini. Yesus Kamu mati diam di dulu. kapani. Gua mau jawab. Silakan. Silakan. Ya, selama aku jawab, kamu jangan nyela. Kamu kan sukanya nyela kayak cewek kan? Ya, kamu jangan menginterogasi selama aku jawab. Silakan. Ibu Aku khusus jawab buat dulu, Sofi. aku jawab dulu mengenai Tuhan mati. Ya, dan Yohanes 13 yang tadi kamu katakan apakah Allah melibatkan iblis? Itu sebenarnya aku sudah jawab dengan sangat jelas sama dia. Ya, aku mau jawab dua itu sama aku address yang kamu mengatakan Yesus dikafani dan sebagainya. Ya, ada 3 pertanyaan yang aku mau jawab dari kamu. Yang pertama, Tuhan mati. Silakan. Kalau orang Kristen ditanya Tuhan mati, jawabannya tadi yang siapa itu tadi siapa Abu Subi kalau nggak salah ya, itu sudah betul ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi sama seperti kamu percaya ada firman nuzul di malam Lailatul Qadar menjadi satu kitab. Kitab itu mempunyai 2 sifat yang kamu sebut kalam nafsi dan kalam lafsi. Ini aku nggak mau ulang-ulang ya. Aku jelaskan sekali karena kamu botolnya memang keterlaluan sih. Kamu nanya tuh berkali-kali termasuk orang Yahudi, aku sudah jawab Roma 11, kamu masih tanya lagi. Ya, aku jawab sekali, jangan sampai aku dengar dari mulutmu lagi, Madia, nanya hal ini lagi. Ya. Sama seperti kamu percaya firman itu nuzul menjadi kitab dan mempunyai 2 sifat, 2 nature. Quranmu tuh punya 2 nature. Namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Begitu juga dengan orang Kristen percaya firman tidak turun jadi kitab. Nggak ada tuh firman turun jadi buku di dalam pandangan Judeo-Christianity. Orang Kristen percaya firman nuzul menjadi daging, sark ergeneto. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan bersyekinah, bertabernakel di tengah-tengah kita. Makanya tubuh Yesus disebut bait Allah. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukti keilahiannya adalah dia bangkit pada hari ketiga. Pak Bom sambil ngemil-ngemil dikit bisa dibukakan Wahyu 1 ayat 18, Pak. Saya mau jawab 3 pertanyaan kamu jangan nyela. Ya. Sekarang kita lihat Wahyu 1 ayat 18. Apa kata Yesus di situ? Kita mulai dari ayat 17. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Naik dikit. Ketika aku melihat dia, kata Rasul Yohanes, dia ini maksudnya Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, the living one. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku, naik lagi dikit Pak, memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa Yesus harus mati turun ke dalam kerajaan maut? Karena kuasa atas kematian itu dipegang oleh si iblis. Dan tidak ada yang dapat keluar dari kuasa maut. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus mati itu bukan karena dosanya sendiri, tapi nanggung dosa kita, dosa kamu dan dosa kita. Pak dia, ngerti? Sehingga dikatakan orang benar, orang kudus, Tuhan tidak akan membiarkannya melihat maut. Tuhan akan membangkitkan dia, itu sudah dinubuatkan. Dia akan bangkit 3 hari. Yesus mengatakan, I am the living one. Yang awal dan yang akhir adalah gelar untuk Allahmu. Dan ini adalah gelarnya Yesus. Yesus mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Ya, yang zohir dan yang batin. Tahu zohir? Kitabmu Quran Al-Hadid ayat 5 mengatakan Allahmu tuh awal dan akhir yang zohir dan yang batin. Artinya Allahmu tuh lahir, kelihatan, nyata. Nah, Allahmu nggak pernah mati karena Allahmu tidak pernah hidup. Allahmu itu tidak mempunyai firman atau logos menurut ulama kalian. Dan Allahmu tidak mempunyai roh. Semua benda yang tidak mempunyai roh adalah berhala atau benda mati.
Yang membedakan kita dengan patung, yang membedakan Madya dengan patungnya Madya, kalau Madya dibikin patung nih, yang membedakan adalah kamu punya roh. Roh itu diasosiasikan dengan nafas ilahi, nafas Allah. Mazmur 33 ayat 6. Makanya ketika Allah memberikan kehidupan di dalam Adam, kamu baca kitab Kejadian, bagaimana Adam diciptakan. Allah menghembusi lubang hidung Adam dengan rohnya, dengan nafas hidupnya. And Adam become a living being. Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, Allahmu nggak punya roh. Makanya kamu tidak pernah dengar suara Allahmu, nabimu nggak pernah ketemu Allahmu, nabimu nggak pernah dengar suara Allah. Karena yang kalian sembah itu tidak nyata, tidak kelihatan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, Yesus itu mempunyai dua nature, sama seperti Quranmu mempunyai nature kalam lafzi dan kalam nafsi. Bukunya itu bisa robek, bisa dibakar, bisa basah. Sama seperti tubuh Yesus, bisa lapar, bisa haus, bisa capek. Yang membedakan adalah dia tidak punya dosa. Ya, Yesus itu mempunyai dua nature, namanya Kamil bil al-Nasut dan Kamil bil al-Lahut. Dia mempunyai nature ilahi sebagai sang firman yang kekal. Makanya dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, dia kekal, dia tidak berubah. Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Sebab dia firman Allah yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetapi nature insaninya, itu dia mempunyai nature atau sifat-sifat alami seperti manusia, nampak seperti manusia. Tubuhnya adalah manusia sempurna. Yang dibunuh adalah tubuhnya, yang mati adalah tubuhnya. Sehingga rohnya itu bisa turun ke dalam dunia orang mati. Untuk apa tadi? Di Wahyu 1:18, Madia? Mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sekarang kuasa atas surga, atas bumi, dan atas maut itu dipegang oleh Yesus. Dia yang berhak memasukkan dan mengeluarkan kamu dari dan dalam neraka. Karena kamu sudah ditetapkan oleh Allahmu untuk mendatangi neraka sesuai Maryam 71, maka kamu harus hati-hati. Ya, sebab kunci nerakanya dipegang Yesus. Kalau kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan, kamu tidak mengakui ketuhanannya, kamu nggak mengakui dia mati bagi dosamu, dan kamu tidak mengakui dia bangkit pada hari ketiga, tapi kamu percaya dia diserupakan, kamu berpegang pada Injil palsu, maka Maryam 71 berlaku atasmu. Kamu akan masuk mendatangi neraka dan kamu akan kekal di dalamnya. Ya, jadi Yesus itu mempunyai dua sifat. Jawabannya di 1 Petrus 3 ayat 18. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dia Filipi 2 ayat 5. Dia merendahkan dirinya dalam rupa manusia. Dia memakai tubuh kemanusiaannya supaya dia bisa menebus dosamu dan dosaku. Mudeng ya? Nah, Tuhan di dalam kemanusiaan manusia bisa mati dong. Ya, tubuhnya itu bisa dibunuh. Tapi keilahiannya membuktikan dia bangkit pada hari ketiga tadi. Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku yang hidup, aku tidak lagi mati. Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yang kedua, tadi kamu mengatakan Tuhan melibatkan iblis. Saya sudah pernah jawab pertanyaan kamu. Ya, Tuhan itu merubah kutuk jadi berkat. Kamu baca Bilangan 23. Jadi apa yang direncanakan oleh iblis, mereka reka untuk kejahatan, mereka reka untuk buruk, hal-hal yang buruk pada kita, Tuhan itu bisa merubah rencana iblis itu menjadi berkat bagi kita. Makanya dikatakan salib yang harusnya menjadi kutuk bagi kita, itu menjadi sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Ya, bukan Allah melibatkan iblis. Allah itu sudah tahu, karena dia itu bukan seperti kamu dan saya. Allah itu tahu masa depan. Iblis itu berkali-kali merencanakan pembunuhan terhadap Mesias. Kalau kamu baca dari kitab Kejadian itu dia berkali-kali pengen menghancurkan Israel dan dia pengen menghancurkan Goel atau sang penebus itu. Cuman iblis itu nggak tahu Goelnya nih yang mana nih, anak Allahnya yang mana nih yang akan lahir. Ya, ketika iblis itu merencanakan ya salib atas Yesus ini, dia merencanakan anak Allah ini harus dibunuh, harus mati. Tuhan membuat rencana iblis untuk menyalibkan Yesus itu menjadi sumber berkat bagi kita. Justru di dalam salib itulah, di dalam kematian Yesus, dosa kita ditebus. Tadi dia turun justru dengan kematian Yesus, iblis nggak nyangka dia bakal turun ke dalam kerajaan maut. Dia mengalahkan maut dan dia mengambil kunci kerajaan maut, mengambil kunci kematian itu yang dipegang oleh iblis sejak Adam berdosa.
Sejak Adam berdosa, kuasa atas bumi ini dipegang oleh iblis. Mudeng. Jadi peran iblis di mana, Bang Sofi? Peran iblis ini posisinya seperti apa? Loh, Peran iblis. kamu masih nggak mudeng lagi. Iblis itu di dalam Alkitab tidak seperti di dalam Quranmu, berasal dari jin. Di dalam Alkitab iblis bukanlah jin. Iblis itu adalah malaikat. Jadi Allah itu tidak pernah menciptakan setan. Beda dengan Quranmu, Allah menciptakan setan, jin dan anak-anaknya. Sehingga iblis raja jin ini bertelur, sehari telurnya 70. Itu nggak ada di dalam pandangan Judeo Christianity, hal itu nggak ada. Ya. Jadi kalau kamu Jadi tanyakan, maksudnya perannya waktu membisiki Yudas itu gimana posisinya nih? Peran iblis ini gimana dalam keselamatan? Gimana? maksud kamu peran iblis bagaimana? Memang iblis Peran sudah iblis berencana. ini kan tanpa ada iblis kan tidak terjadi terjadi ngaco. penyalipan. Nah, itu loh masalahnya. Jadi iblis ini sampai sejauh mana perannya? Sejauh mana perannya? Pola berpikir kamu keliru. Tuhan Loh, ini Loh, kan sekarang fakta gini ya, loh. sekarang Saya gini. bicara fakta Loh, dengan ayat iya. itu di Yohanes 13 Bukan ayat 2. Tuhan itu mengubah kutuk jadi berkat. Kamu tahu nggak? Pak Bom coba ini dilihat dulu di Bilangan 23 itu kisah mengenai Bileam mengutuki Israel. Kamu tuh nggak mudeng esensi daripada kealahan, Madia. Allah itu berada beyond time and space, di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi dia itu sudah tahu rencana iblis itu. Oh, sudah tahu. Oh, jadi dibiarkan aja ya rencana iblis itu karena Allah tahu, dibiarkan aja gitu ya. Dibiarkan rencana iblis gitu ya. Ya. Oh, berarti Allah Jangan itu memang melibatkan iblis. Tunggu dulu, jangan ambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan. Madia, kan kamu salah. Menurut Ibu Tunggu Sofi dulu, ini tunggu karena dulu. gitu loh. Woi, Allah diam membiarkan mulutmu. iblis itu, betul. Ya, makanya Yesus mengatakan Banci pergi dan mulutnya. lakukan sesuai rencana kamu. Oh, ya berarti kan sesuai betul. Dia cuma mendukung omongan Sofi Iya, aja. diam dulu, orang lagi jelasin. Aduh, ini orang betul-betul. Turunin dulu dia Pak Bom di backstep dulu. Ya, Ulangan 23 ayat 5. Itu berkaitan dengan tadi ya, ketika Bileam pengen mengutuki Israel. Jadi iblis itu membuat satu rencana. Balak itu menyuruh Bileam untuk mengutuki Israel. Jadi Anda itu kamu nih makanya karena kamu tuh kehilangan ya nggak nyambung ya. Sofi, ini lain tema lagi. Tunggu sebentar. Orang lagi jelasin, kamu hargai dong Madia sebentar. Silakan. Ya sebentar, sudah dikasih tahu. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Emangnya lu nyambung? Nggak, maksudnya korelasi masalah 13. Pak Bom, tolong turunin dia dulu deh, di backstep dulu deh. Nanti gue tunjukin Quranmu yang nggak nyambung ya. Allahmu kalau ngomong itu ampuradul dan berantakan. Ya, kagak nyambung di dalam Quran. Jadi kamu nggak usah ngajari aku nyambung, tidak nyambung. Alkitab itu berkesinambungan, cara kerja Tuhan itu tidak berubah, Madia. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, tidak mungkin Tuhan itu mencela-mencela. Kemudian 600 tahun kemudian berubah lagi di dalam Quranmu. Itu impossible. Itulah makanya Quranmu dan Alkitab Kristen nggak bisa dijadikan satu. Nah, kita fokus ke sana tadi dulu, Sofi. Kita fokus ke masalah itu tadi. Kamu mengatakan masalah tidak yang nyambung. tadi Kamu loh. mengatakan tidak nyambung. Aku akan itu kan temanya beda. Temanya kan beda. Bahasanya beda. Tapi ada Pak Bom, tolong diamin dulu nih Pak Bom. Kasih turun dulu sebentar, biar enak ya? ini diskusinya. Kalau begini nggak enak nih. Yang ngomong nggak nyambung itu Allahmu di dalam Quran. Ya, di dalam Quran itu kalau ngomong ayat sebelumnya dan ayat berikutnya tuh nggak nyambung. Karena ayat itu merupakan kumpulan yang dikumpulkan Utsman bin Affan pada waktu itu. Ya, itu kumpulan dari yang dikumpulin serpian-serpian ada 5 ayat, ada 10 ayat, ada berapa ayat itu dikumpulin kemudian dijadikan satu. Makanya dikatakan oleh ulamamu ada surat-surat yang turun di Mekah masuknya ke surat-surat Madaniyah. Ayat-ayatnya turun di Mekah nih. Tapi masuk ke surat Madaniyah, berantakan nggak tuh? Ada surat yang turun di Madinah, masuknya ke surat-surat Makkiyah. Dan itu yang ngomong adalah ulamamu sendiri. Kebayang berapa berantakannya itu ayat-ayat ketika disusun. Ya, bagaimana mungkin ayat yang turun di Madinah masuk ke surat-surat Makkiyah? Ayat yang turun di Mekah masuknya ke surat-surat Madaniyah. Kan aneh ini. Ya. Jadi kamu jangan ngomong berantakan sama saya. Yang berantakan itu adalah Allahmu kalau ngomong berantakan. Ya, siapa itu yang menyusun ayat-ayat itu sehingga ayat sebelumnya dengan ayat-ayat berikutnya itu bisa nggak nyambung di dalam Quranmu?
Kalau kamu lihat surat sapi betina, surah 2, ya, Al-Baqarah, itu nggak nyambung itu. Ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin Nabi Isa, ngomongin Israel, ngomongin Musa, dia balik lagi ke Yakub. Jadi kamu jangan ngomong berantakan, ya. Kamu tunjuk dirimu sendiri itu, siapa yang berantakan ngomongnya. Ayat-ayat Alkitab itu nyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya aku berkali-kali mengatakan kepada Muslim, kalau kamu tidak menerima kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, Perjanjian Lama, kamu kehilangan banyak hal, makanya botol, nggak ngerti. Tuhan membiarkan iblis melakukan rencananya, betul. Baca itu makanya. Ya, Yesus mengatakan, lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Apakah Tuhan nggak tahu? Yesus sangat tahu. Yesus 3 kali menubuatkan kematiannya, nggak seperti di dalam Qur'anmu. Isa melarikan diri ketakutan sebagai seorang pengecut, dan dia mengatakan, siapa yang mau menggantikan aku di salib? Nggak ada itu di dalam Alkitab kita. Yesus tiga kali menubuatkan kematiannya sendiri. Dia tahu dia akan bakal mati. Bahkan Yesus tahu siapa yang mengkhianati dia. Yesus mengatakan, bukankah dari 12 ini aku sendiri yang memilih kamu? Tetapi satu di antaramu ialah iblis. Yesus tahu kapan dia mati. Tanggal 14 bulan Nisan, dia tahu. Yesus 3 kali menubuatkan, aku harus ke Yerusalem. Aku harus menderita mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dia tahu. Amin. Ya, nggak berantakan, tetapi Allah mengubah kutub apa yang direncanakan, direka-reka, apa dikatakan apa yang direka-reka oleh si jahat diubah Tuhan menjadi berkat. Ulangan 23 ayat 5 tadi ya Pak Bombom? Ya, betul. Coba dibacakan Pak King David, Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Nah, sekarang aku katakan demikian. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Orang yang mati dengan cara digantung di atas pohon, disalibkan, itu terkutuk. Makanya dikatakan, Paulus mengatakan Yesus itu dia yang tidak berdosa dijadikan dosa dan kutuk karena kita. Dia menanggung kutuk dosa karena kita. Kenapa? Karena dia harus menjadi delas Adam. Aku mengatakan berkali-kali, selama kalian tidak menerima Alkitab, ya, Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab Injil, kalian ada di dalam kebotolan yang abadi. Karena kalian nggak bisa melihat garis benang merahnya dari Kejadian sampai Wahyu ini, kalian kehilangan banyak hal. Ya, kalian kehilangan banyak hal. Kalian tidak tahu esensi Allah. Ya, kalian tidak tahu konsep pengorbanan atau penebusan atau substitusi di dalam Alkitab kita. Kalian nggak ngerti itu. Kehilangan banyak hal kalian. Selama kalian tidak menerima kitab suci ini, Torah, Navim, Ketuvim, dan kitab Injil, ya, atau Perjanjian Baru, terus tuh pertanyaannya akan bulat seperti kamu. Kamu ada dalam kebotolan yang abadi. Nanti kamu tanya lagi tuh, orang Yahudi kok cuma 2%, orang Kristen cuma 2%. Terus itu pertanyaan itu aku sudah jawab loh, Roma 11 jawabannya. Masih kamu tanyain lagi, aku lihat kamu di channel lain masih tanya lagi, berarti botol bener. 2 kami sudah jawab. Yang pertama mengenai 2 nature atau 2 sifat kodrat daripada Yesus sebagai sang firman Allah. Dia mempunyai 2 sifat, ilahi dan insani. Yang kedua aku sudah jawab. Ya. Bukan Tuhan seperti kamu di dalam Qur'anmu, dia merekrut iblis, ya, bekerja sama dengan iblis. Nggak begitu mah dia. Tuhan itu ngerti. Tuhan itu dalam kemahatauannya tuh dia tahu rencana-rencananya jahat. Tetapi dia mengubah rencana ini, apa yang direka-reka, dikatakan semua yang reka-reka jahat ini dia ubah jadi berkat bagi kita orang-orang yang mengasihi dia. Oh, jadi poinnya gimana Ibu Sophie? Poinnya iblis ini Yang posisinya gimana? Jawab. Poinnya. Yang ketiga aku Poinnya jawab. gimana? Kamu selalu tanya mengenai masalah Yesus kan disunat, Yesus kan di kain kafan. Yesus itu tidak, kamu baca mulai dari kitab Matius. Kamu baca dulu tuh kitab Injil Matius. Ya. Khotbah di bukit Matius 5. Ketika kamu baca itu, pernahkah Yesus mengatakan seperti yang kamu dalam konsep Islammu tuh cebok aja kamu diatur pakai 3 batu. Kalau tidak ada air, bersuci pakai batu. Yang ketiga. Sebentar, aku mau jawab gitu yang ketiga. loh. Turunin lagi Pak, saya mau jawab yang ketiga. Silakan. Di dalam konsep Judeo Christianity,
itu nggak pernah yang namanya kita ada sunnah Musa, sunnah Isa, ya, nggak pernah kita ngikutin Nabi Musa terus misalnya disunat menggunakan kapak, ya, seperti dalam agamamu, nggak ada seperti itu. Yang kita ikuti adalah firman Allah yang dipercayakan kepada Musa. Ngerti kamu? Jadi bukan ngikuti cara berpakaiannya Musa, terus Musa berjenggot, kita harus berjenggot, Musa bawa tongkat, kita harus bawa tongkat. Bukan itu, bukan hal seperti itu. Kalau kamu kan enggak. Cebok harus ngadep kemana, itu kamu harus ikutin. Cebok harus pakai batu 3 kali, kamu ikutin. Ya kan? Rasulmu mengecat jenggotnya dengan warna merah, kamu harus ikutin ngecat jenggot warna merah. Rasulmu jenggotan, kamu harus ikut jenggotan. Rasulmu cukur kumis, harus cukur kumis. Kita tidak terpatok pada hal-hal lahiriah seperti itu, Madia. Tapi Yesus kan berjenggot juga, Ibu Sofi. Yesus kan jenggot juga. Yesus tidak datang, ya. Yesus tidak datang untuk membawa sunnah. Yesus itu datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya ajaran Yesus mengatakan kamu harus bersunat hati, hatimu harus dibersihkan. Kamu jangan seperti kuburan yang dilabur putih-putih. Kelihatan munafik. Di depan dibedain, artinya dibedain gitu ya. Yesus tidak pernah mengatakan kamu harus berpakaian seperti aku orang Yahudi, kemudian kamu kemana-mana gak tongkat seperti Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan kamu nanti kalau mati harus dikain kafan. Yesus tidak pernah mengatakan kamu disunat. Gak pernah. Itulah bedanya kawan. Itulah bedanya kita. Itulah bedanya kita. Kalau Islam sama orang Yahudi dikapani, itu bedanya. Sebentar. Ya, kamu percaya pada hal-hal lahiriah, tapi kami tidak. Ya, nggak apa-apa kawan, kita berbeda itu nggak apa-apa. Kekristenan itu tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal yang lahiriah itu merupakan gambaran atau bayangan saja. Ngerti? Jadi nggak penting. Makanya Yesus mengatakan begini nih, Madia. Makan nggak makan itu tidak membuat kamu menjadi haram, tidak menajiskan kamu. Gitu. Itulah bedanya kawan. Kamu ngomong mulu ya, cerewet banget tuh. Nah, kita berbeda, itu nggak apa-apa, kita berbagi wawasan kawan. Pasti berbeda. Benar. Ngapain gue mau masuk agama lu? Hah? Iya. Selama sperma belum keluar dari tulang dadaku, pastilah kita berbeda. Iya, betul. Ketawa aja lu. Nah, Madia kan sama orang Yahudi kan sama ajarannya gitu loh. Yahudi kan ajaran Kristen sumbernya dari Yahudi, tapi kok beda gitu loh. Loh, Yesus itu kan membawa hukum kasih karunia, dia menggenapkan hukum Taurat. Kita ini goyim. Tidak menghilangkan satu iota pun, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Faktanya kenapa ajarannya nggak dijalankan? Yang menghilangkan iota kan kamu, Quran. Ya kan? Sekarang aku tanya, kamu menerima enggak? Sebentar, aku tanya. Kamu menerima Torah, Nafim, Ketuvim enggak? Kamu menerima Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur enggak? Menerima cukup mengimani saja, tapi tidak menjalankan, tidak wajib menjalankan. Botol itu enggak menerima namanya. Cuman meyakini saja. Tidak bisa. Karena pernah diturunkan gitu loh. Tidak bisa. Karena Islam datang menyempurnakan ajaran itu mana dengan ada itu cerita lu aja itu. Cerita lu aja. Buktinya, itu mah cerita lu aja. Apa yang dijalankan orang Yahudi, Islam menjalankan. Kamu sudah berdosa, kenapa? Karena kamu telah menolak Torah, Nafim, dan Ketuvim. Sedangkan buktinya orang Kristen, apa yang dijalankan orang Yahudi, Islam menjalankan gitu loh. Sedangkan Anda yang ngaku 11-12 dengan Yahudi, ternyata Tuhannya beda. Gua tanya, Yesus mengatakan kamu harus dibaptis. Kamu baptis? Kamu baptis kan? Dalam Islam, kamu lakukan? Baptis itu dengan memasuki keseluruhan Islam itu baptis. Orang Kristen itu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Madia. Bersunat tidak bersunat itu sebentar. Bersunat tidak bersunat itu tidak menentukan keselamatan kita. Jadi pada waktu itu ketika awal mula banyak orang Yahudi menjadi Kristen pada waktu itu, kemudian ada orang-orang non Yahudi masuk menjadi Kristen, ya. Para rasul atau soko guru jemaat ini mereka mengadakan rapat atau konsili. Kamu baca di dalam
Kamu baca Tapi di air Kisah Rasul 15. Sebentar, Ibu sebentar. Sophie, air kencing itu masih ada di ujung pentil. Orang yang nggak bersunat itu najis gitu loh. Orang yang tidak bersunat tuh air kencing tuh nyentil masih tersisa di tempat orang yang di ujung pentil. Orang nggak bersunat Madia, itu. mulut lu diam dulu. Itu Orang lagi masalahnya. jelasin, bodoh kali lu ini ya. Tolol bener lu ya. Nah, saya hanya menjelaskan itu orang Yahudi makanya Sebentar, bersunat. semua orang gitu kencing loh. juga cebok, tahu nggak? Lu kira lu punya agama aja yang ajar begitu? Sisa air kencing itu loh Dari masih mana nyangkut ceritanya? di ujung Orang Kristen pentil. kencing semua cebok, tahu nggak? Orang Kristen itu berfokus pada hal yang rohani. Tidak lagi kita menaruh percaya pada hal-hal yang jasmani, soal makan, minum, dan sebagainya. Itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Apakah Paulus melarang disunat? Tidak. Paulus menyunatkan Timotius. Ya, jadi di dalam ajaran kekristenan itu boleh disunat, tetapi itu bukan menjadi satu sunat ya yang menyangkut mengenai keselamatan, karena tujuan iman kita itu bukan sunat dan tidak sunat. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Kamu baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Ya, tujuan kita percaya, tujuan kita beriman itu bukan seperti kamu. Udah, tujuan kita beriman itu adalah keselamatan jiwa. Udah. Manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Islam mengcover itu kedua-duanya. Kalau kawan-kawan kan cuma rohani doang. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang, Mas Dian? Tadi Sophie bilang penting rohani doang. Jasmani nggak dipentingkan. Sebentar. Makan nggak ada penting. Sunat nggak penting. Kamu tanggapinya salah. Pertama, kamu tidak lahir baru, Madia. Makanya kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, kamu nggak penuh dengan Roh Kudus. Ya, kamu tidak memenuhi standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ngerti kamu? Jadi untuk masuk ke kerajaan surga Sophie itu sudah dikapling orang Yahudi 1.144.000 sudah dikapling. Oh, salah. Anda surga di mana? Salah. Orang Yahudi sudah patok itu bermaterai surganya. Salah lu, Bagaimana salah. sih? Begini Madia. Surga orang Yahudi itu sudah ada bermaterai. Salah kau, botol benar. Sudah salah ngotot lagi. Udah salah ngotot lagi. Itu berbeda, Madia, ya. Surga kamu, jannah yang kamu impi-impikan, itu apa yang haram di bumi itu halal di jannahmu. Ya. Contohnya ya, di bumi kamu tidak boleh dengan aroban, dengan para pelacur-pelacur ya, dengan wanita-wanita yang seksi-seksi, kamu tidak boleh punya 72 istri. Di surga boleh. Di surga boleh. Kamu berhubungan seks dengan banyak wanita boleh di surga, dihalalkan. Apa yang diharamkan di bumi itu halal di surga. Ya, di bumi nggak boleh minum minuman keras, di surga ada sungai Kamer. Ya, sungai arak, minuman keras malah ada di surga, di jannahmu itu. Ya. Makanya ada video kesaksian tadi kalau teman-teman lihat, saya kasih video kesaksiannya keturunan dari Hussein. Ya, cucu ini masih cucunya dari Hussein, dari Ali bin Abi Thalib. Dia bertobat masuk Kristen. Dia mengatakan apa yang dijanjikan jannah dengan wanita-wanita, dengan arak, dengan dia begini, saya buka jannah katanya. Lo buka jannah di mana? Di Italia katanya. Saya buka klub besar. Di sana bisa berganti-ganti wanita. Saya nonton itu, Bu. Ya, saya buka jannah katanya. Saya buka jannah di Italia katanya. Yeah. Apa yang diharamkan di bumi itu dihalalkan di jannah. Dan itu tidak ada di dalam ajaran Judeo Kristiani.